Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran Nahwu dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, yang mana tentu kita hanya membahas kaedahnya saja. Kalau kita bahas teksnya, tamrinat, tentu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan al-mubtada al-jama' wa khabaruhu. Kita sudah pertemuan ketiga membahas mubtada saja. Mubtada mufrad, mubtada musanna, sekarang mubtada yang jama'. Karena tentu kalimat paling banyak kita temukan ya pasti mubtada. Semua isim di awal kalimat pasti mubtada. Nah, kita makanya sering atau harus menguasai tentang mubtada ini. Nah, mubtada al-jama' wa khabaruhu. Pertama, kaedah dalam mubtada jama' ini, pertama banyak kaedah yang akan kita bahas di sini ya. Idza kana al-mubtada jam'an mudhakkaran saliman. Kalau mubtadanya jamak muzakkar salim. Nah, apa itu jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim, pertama jamak dan dia muzakkar. Salim ini apa arti salim? Salim itu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Tidak ada yang berubah. Beda sama taksir. Kalau taksir itu artinya pecah. Pecah contohnya kata tolibun. Tolibun, seorang murid. Kalau jamak daripada tolib apa? Tullabun. Nah, jadi rusak nih. Tolib yang tadinya tolib jadi tullabun. Makanya namanya ini jamak taksir. Nah, tolib ini tullabun jamak taksir. Nah, kalau jamak muzakkar salim yang tidak berubah, contoh muslimun. Apa jamaknya muslimun? Muslimuna. Nah, tetap muslim, muslimnya tidak rusak. Cuma ditambah waw dan nun. Muslimuna. Maka namanya salim. Jamak muzakkar karena dia laki-laki, salim karena dia tidak ada yang berubah, muzakkar salim. Nah, kalau dia jamak muzakkar salim, maka khobarnya juga harus jamak muzakkar salim. Nah, ini kaidah pertama. Fayakunul khobar jam'an. Nah, harus jamak muzakkar salim. Nah, kita ringkas saja jamak, udah. Contoh. Nah, kita bakal banyak membahas di sini, udah kita hemat dulu papan tulisnya. Nah, maka contohnya di sini tadi al-muslimuna. Nah, al-muslimuna, orang-orang muslim. Mujtahiduna. Nah, jadi bentuk mubtada khabar itu seperti ini ya. Yang mubtadanya itu biasanya pakai alif lam dan khabarnya tidak pakai alif lam. Al-muslimuna mujtahiduna. Karena kalau sama-sama pakai alif lam, dia tidak mubtada khabar lagi. Itu sudah masuk na'at wal man'ut. Nah, itu insyaallah ada pembahasan lagi khusus. Nah, jadi ini contohnya al-muslimuna mujtahiduna. Ini jamak muzakkar salim mubtada'nya, maka khabarnya juga harus jamak muzakkar salim. Nah, kaidah kedua, kalau dia jamak taksir tapi lil uqala. Kita kan al-mubtada. Kita ringkas saja menulisnya. Al-mubtada jamak taksir. Nah, jamak taksir
Ini banyak yang salah menulis jamak taksir ya. Jadi pakai sin bukan sa. Ada yang menyebut taksir dari kata kasir. Taksir ini salah. Taksir ini artinya banyak. Nah, jadi sebagian menganggap jamak taksir artinya jamak yang menunjukkan banyak. Bukan. Ini jamak taksir pakai sin. Menunjuk arti taksir adalah pecah. Nah, karena pecah dia kata-katanya. Al-mubtada. Jika kan al-mubtada jamak taksir. Tapi lil uqala. Apa itu lil uqala? Jamak taksir tapi berakal. Nah, contohnya nanti. Maka fayakunul khobar jam'an muzakkar saliman. Nah, kita singkat lagi. Jamak atau kita lengkapkan aja lah ya. Jam'an muzakkaran saliman. Jadi kalau mubtada'nya jamak taksir lil uqala. Contoh tadi at-tullabu. At-tullabu ini jamak taksir. Asalnya talib. Talibun. Nah, cuma dia tidak salim, tidak selamat, bukan talibuna, tapi tullabun. Ini jamak taksir. Tapi ini kan artinya murid. Murid itu orang yang berakal. Maka khobarnya juga tidak jamak taksir, tapi jamak muzakkar salim. At-tullabu mujtahiduna. Nah, mujtahiduna. Nah, at-tullabu mujtahiduna. Baik, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, jamak muannas salim. Maka khobarnya juga sama tentunya. Nomor 3. Al-jama' idza kana al-mubtada' jam'un muannas. Nah, jamak muannas itu pasti salim ya. Karena tidak ada jamak muannas selain bentuknya tambah alif dan ta. Itu saja. Jamak muannas ya udah kita ringkas saja. Al-mubtada jamak muannas. Fayakunul khabar jamak muannas. Jam'an muannasan. Oh ini Ustaz, kenapa mesti jam'an kok enggak jam'un? Itu nanti pembahasan kana, karena ada kana ini. Fayakunul khabar jam'an muannasan saliman. Contoh al-muslimatu. Al-muslimatu Solihatun. Nah, al-mubtada jama' muannas lil uqala. Oh, ini afwan. Ini kita harus buat di sini lil uqala ya. Jama' muannas lil uqala. Yang berakal. Karena kalau tidak berakal, itu beda lagi. Nanti kita akan sebutkan di kaidah berikutnya. Afwan. Ini berarti mubtada jama' muannas lil uqala, yang berakal. Maka khabarnya jama' muannas salim. Contoh al-muslimatu solihatun. Nah, karena kalau tidak berakal, walaupun ini jama' muannas, itu nanti khabarnya tidak jama' muannas lagi, mufrad muannas. Setelah ini kita bahas. Taib, al-muslimatu solihatun. Contoh yang lain apa? At-tabibatu mahiratun. Seperti yang di kitab kita. Oh, ini kita hemat papan tulisnya dulu ini ya. At-tabibatu mahiratun. At-tabibatu mahiratun. Nah, ini dia kaidah yang ketiga. Kalau dia jamak muannasnya berakal, al-muslimat, at-tabibat, yakni para dokter.
mahirat, mahir-mahir, pintar-pintar. Nah, maka harus jamak muannas salim. Baik, kaidah yang selanjutnya, yang keempat, ini dia. Kalau tidak berakal, ini semua yang berakal ini, kita baru bicara tentang mubtada jamak muzakkar salim yang berakal ini. Ini juga jamak taksir lil uqala, jamak muannas lil uqala. Nah, emang kalau tidak berakal apa bedanya? Nah, ini dia. Al-mubtada, idza kana al-mubtada jamak li ghairil aqil, fayakunul khabar mufrad muannas. Jadi sudah berubah di sini. Kalau dia tidak berakal, mubtada'nya jamak li ghairil aqil, maka khobarnya itu mufrad, tidak jamak lagi. Contohnya as-sayyaratu. Apa arti as-sayyaratu? Mobil-mobil. Nah, ini tidak berakal. Jadi apakah umpamanya mobil-mobil itu bagus? As-sayyaratu jamilatun. Nah, jadi mufrad, tidak jamilatun. Nah, ini kaidahnya. Kalau dia tidak berakal, maka bentuknya mufrad muannas. Nah, baik dia yakni bentuknya seperti ini jamak muannas salim, atau bentuknya al-buyutu. Apa arti al-buyutu? Jamak dari al-bait. Apa arti al-bait? Rumah. Al-buyutu, rumah-rumah itu baru umpamanya. Al-buyutu jadi datun. Nah, jadi kalau dia tidak berakal, sesuatu yang benda atau hewan, maka khobarnya itu dia tidak jamak lagi, walaupun dia bentuknya jamak mubtada'nya, tapi khobarnya jadi mufrad muannas. Jadi mufrad muannas. Nah, itu bedanya yang li ghairil aqil, jamak li ghairil aqil. Nah, kemudian kaidah selanjutnya, ini alamat rofa'nya. Alamat rofa'nya. Tentu mubtada sama khobar itu kita katakan marfu'. Jangan lupa, itu kaidah besar dalam mubtada khobar, itu mubtada'nya rofa', khobarnya rofa'. Yang menjadi masalah tanda rofa'nya apa? Kalau mufrad tanda rofa'nya dhammah. Ini aslinya. Rofa itu aslinya adalah dhammah. Tapi kalau dia musanna, dia adalah alif. Kalau jamak muzakkar salim, nah ini dia pembahasan kita. Alamat rofa, alamatu rofa jamak muzakkar salim adalah al-waw. Al-waw yang mana itu al-waw? Ini al-muslimuna. Nah, contoh al-muslimuna. Al-muslimuna mujtahiduna ini. Mujtahiduna. Nah, ini mubtada, ini khabar. Mubtada harus rafa'. Al-muslimuna. Nah, kalau kita katakan rafa' itu asalnya dhammah. Nah, ini kok tidak ada dhammah? Nah, karena alamat rafa' dalam jamak muzakkar salim ini dia wawunya ini. Wow. Perlu kita ketahui seperti ini nanti kalau kita mulai meng-i'rab.
Dan kita tahu jamak muzakkar salim ini yang jadi masalah ini wawunya. Na-nya ini tetap. Jadi yang dipermasalahkan waw. Kalau dia nasab, posisinya mansub, berubah jadi ya, al-muslimina. Jadi wawnya yang jadi masalah. Begitu juga dengan khobar. Alamat rofa'nya adalah waw di sini. Semua jamak muzakkar salim, alamat rofa'nya adalah waw. Nah, bagaimana dengan jamak taksir? Kalau jamak taksir, baik lil uqala atau ghair lil uqala, baik yang berakal atau tidak, alamat rofa jamak taksir itu sama dengan mufrad. Apa? Dhammah. Dhammatun. Nah, contohnya ini tadi. At-tullabu. At-tullabu. Apa lagi? Al-buyutu. Ini jamak taksir ini. Contoh di sini kita buat contoh yang lain. Umpamanya jamak taksir. Ini udah mau habis ini. Apa lagi ya? Al-buyutu, al-kutubu. Nah, jamak dari kitab. Al-kutubu. Al-kutubu mufidatun. Bermanfaat. Mufidatun. Nah, ini dia tanda rofa daripada jamak taksir adalah dhamma. Nah, kemudian sama juga dengan jamak muannas. Nah, jamak muannas salim baik yang berakal maupun tidak berakal itu dhammah juga. Ini yang terakhir ini jamak muannas. Jamak muannas dhammah. Tanda rofa'nya adalah dhammah. Nah, ini al-kutubu, ini al-muslimatu. Al-muslimatu atau as-sayyaratu yang tidak berakal. As-sayyaratu. Nah, ini semuanya dhammah. Nah, jadi inilah dia pembahasan mubtada yang jamak. Jadi jamak itu ada 3 ya. Jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas. Jamak muannas as-salim. Baik yang berakal maupun tidak berakal. Nah, dalam masalah tanda rofa'nya ini, baik berakal atau tidak berakal itu sama saja. Kalau dia jamak muzakkar salim, itu waw, tanda rofa'nya. Jamak taksir, dhammah, tanda rofa'nya sama dengan mufrad. Jamak muannas, dhammah juga sama dengan mufrad. Yang berbeda itu cuma jamak muzakkar salim sama musanna, sudah kita bahas. Baik, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh para pemirsa sekalian. Barakallahu fikum, saddadallahu khutaakum, wa ila liqa fi al-yawm al-qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.